Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Yeti Rusmawati. Mata pelajaran yang Ibu ampu adalah Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Selamat datang di kelas daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan belajar salah satu materi kelas 7, yaitu Semua Bersih Hidup Jadi Nyaman. Adapun kompetensi dasarnya 3.7, memahami ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. 4.7, menyajikan cara bersuci dari hadas besar. Tujuan pembelajaran peserta didik mampu: yang pertama, mengartikan pengertian toharoh dan macam-macam toharoh. Kedua, melaksanakan tata cara bersuci dari hadas kecil dan besar berdasarkan syariat Islam. Ketiga, menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan besar. Keempat, menerangkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan besar. Kelima, menunjukkan contoh bersuci dari hadas kecil dan besar. Kemudian, hikmah toharoh. Oke, anak-anakku sekalian, toharoh artinya itu bersuci. Toharoh meliputi dua hal, yaitu toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Toharoh dari najis maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis. Kemudian ada 3 macam najis, yaitu najis muhafafah, najis mutawasyitoh, dan najis mughaladoh. Pengertian dari najis muhafafah adalah najis yang ringan. Misalnya, air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Bagaimana cara mensucikannya? Yaitu cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Yang kedua, najis mutawasyitoh adalah najis pertengahan. Contoh najis ini tidak adalah darah, muntah, nanah, kotoran manusia, kotoran hewan, bangkai, belalang, dan minuman keras. Berikut contoh najis mutawasyitoh. Boleh anak-anakku sekalian diperhatikan. Di situ ada gambar darah, kemudian najis, kemudian arak, bangkai, dan nanah. Najis mutawasyitoh dibagi ke dalam 2 macam. Ada yang dinamakan dengan najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujud, bau, dan rasanya. Cara mensucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air yang suci pada benda yang terkena najis. Sedangkan najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara menghilangkannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Najis mughaladoh adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Bagaimana cara membersihkannya? Yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali. Salah satunya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Kemudian toharoh dari hadas meliputi mandi wajib, wudu, tayamum. Adapun sarana yang dapat digunakan untuk toharoh yaitu air, debu, dan batu. Air yang bisa dipakai untuk bersuci adalah air yang suci lagi mensucikan. Hadas kecil. Seseorang dalam keadaan hadas kecil apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 4 hal, yaitu yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur. Yang kedua, hilang akal. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Yang keempat, menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Bagaimana cara mensucikan hadas kecil? Yaitu dengan berwudu. Apabila tidak ada air karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum.
Seseorang dalam keadaan hadas besar apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 6 perkara, yaitu yang pertama, berhubungan suami istri, kedua, keluar mani, ketiga, haid atau menstruasi, yang keempat, melahirkan, kelima, nifas, dan yang keenam, meninggal dunia. Cara mensucikannya adalah dengan mandi wajib. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Sering juga disebut dengan mandi janabah atau junub. Adapun cara mandi wajib adalah sebagai berikut. Niat, kemudian membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian wudu. Wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun tata cara wudu adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, kemudian tertib. Oke, anak-anakku sekalian, silahkan kalian simak tata cara atau video tata cara berwudu. Mula-mula membaca bismillah. Kemudian mencuci kedua telapak tangan masing-masing 3 kali. Berikutnya, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Kemudian mengeluarkannya. Setelah itu mencuci wajah sebanyak 3 kali. Lalu mencuci tangan kanan sampai siku sebanyak 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku sebanyak 3 kali, saling bergantian. Seterusnya mengusap kepala dan mengusap telinga sebanyak 1 kali. Terakhir mencuci kaki kanan sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Kemudian kaki kiri sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Saling bergantian. Selesai berwudu, disunahkan membaca doa Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Untuk selanjutnya, tayamum. Tayamum adalah pengganti wudu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai rukhsah atau keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau uzur. Tayamum dilakukan dengan menggunakan sarana debu yang suci. Tayamum boleh dilakukan apabila yang pertama tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. Yang kedua, berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit. Yang ketiga, telah masuk waktu sholat. Tata cara tayamum. Boleh kalian simak di situ. Yang pertama, menumpukan telapak tangan ke debu, kemudian mengusapkan kepada muka, mengusap pada tangan kanan, dan mengusapkan kepada tangan yang kiri. Yang terakhir, hikmah toharoh. Yang pertama, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Yang kedua, dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ketiga, kebersihan akan membuat kita menjadi hidup lebih nyaman.
Keempat, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Yang kelima, Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Dan ada ungkapan bijak pula yang mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.